Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan jadi inspiratif. Ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni. Nah, Pak Dotoni membuka suara dan memberikan pendapat di mana hasil quick count atau hitung cepat sudah keluar dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan kali ini Pak Dotoni memberi tanggapan hasil babak pertama itu belum tentu pemenangnya yang unggul dalam tempat ini. Dan juga Pak Dotoni dan komentar terhadap Dharma Pongrekun bahwa dia adalah penyelamat dan juga memperbaiki politik karena melalui jalur independen, itu jalur benar-benar murni, dia dapat tiket tidak melalui partai dan sendiri itu ke dalam pilkada atau pilihan gubernur di DKI Jakarta. Ya, mungkin langsung saja kita ke videonya, akan tetapi saya ingin membacakan dulu satu firman Tuhan untuk kalian semua. Mungkin saya tahu bahwa kalian tidak mau membuang-buang waktu. Langsung saja kita ke firmannya. Firmannya ada di Timotius 6 ayat 17 yang berbunyi, "Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Artinya adalah sebenar-benarnya harta yang harus selalu kita pelihara adalah ketetapan Allah. Jadi satu dengan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Tony. Kita simak videonya. Jakarta ini masih ini gimana, Jonas? Rano Karno, Pak. Tapi mau 2 putaran toh katanya? Sepertinya atau 1 begitu. putaran? Sepertinya 2 putaran, Pak. Nah, kalau 2 putaran itu masih ingat pilkada gubernur pada waktu Anies, Ahok, sama AHY. Oh. Nah, Ya. kalau 2 putaran itu seru, Jonas. Seru, Pak ya. Tapi analisa saya kan ada pertama Khofifah, kedua Lutfi. Nah, analisa yang ketiga adalah RK. Nah, sekarang RK kan posisi sekarang kan kalah, tapi kan bisa terjadi putaran kedua, belum tentu, Jonas. Ya. Kenapa saya berkata belum tentu, Jonas? Karena sengaja ditaruh calon independen. Itu yang tidak ada pendukungnya itu, Pak ya. Arti sengaja ini bukan karena rekayasa, bukan, tapi kebetulan dia dapat tiket gitu loh. Oke. Jadi bukan unsur kesengajaan lain-lain, tapi kebetulan. Sebentar, Pak, saya mute dulu, Pak, semuanya, Pak. Oke, silakan, tolong dibuka, Pak. Oke. Jadi bukan karena faktor kesengajaan, itu bukan, tapi kebetulan. Kebetulan. Apa, Jonas? Karena faktor kebetulan. Bukan karena kesengajaan, bukan. Nah, dengan ditaruhnya ada kebetulan ada calon 3, otomatis harus 51, Jonas. Ya, untuk 1 putaran. Nah, 51%. Kalau 51 seru, Jonas. Kenapa? Kalau tidak sampai 51, akhirnya apa? 2 putaran. 2 putaran. Nah, 2 putaran itu nanti namanya adu strategi.
Ya. Nah, jadi di sini bukan faktor kesengajaan, bukan, tetapi kebetulan. Kebetulan. Nah, bukan sengaja, bukan, tapi Bukan kebetulan, rekayasa. bukan rekayasa. Jelas, jelas, Jelas banget, Pak. jelas. Jelas, Pak. Nah, ada yang tanya sama saya, presiden berikutnya setelah Pak Prabowo siapa, kan gitu. Wah, sudah ditanyain, Pak ya. Saya beritahu calonnya, Jonas. Siapa, Pak? Calonnya adalah yang ditunjuk dan didukung Pak Prabowo. Baru jadi. Ayo, pasti. Jelas, Jonas? Jelas. Nggak usah banyak-banyak, Jonas. Pak Prabowo mendukung seseorang jual mie ayam pun, mie ayamnya langsung berubah nasib, Jonas. Kenapa? Jadi kalau Pak Daud didukung juga gitu ya? Bisa ya? Kenapa berubah nasib? Seorang presiden kalau mendukung seseorang pasti sudah dipelajari dulu, Jonas. Jelas, Jonas? Jelas. Presiden sebelum mendukung seseorang pasti sudah dipelajari dulu asal usulnya, terusan kelebihannya, pengetahuannya, kualitasnya minimal di atas rata-rata. Ya. Jadi kalau presiden mendukung itu pasti ada kelebihan, tidak asal. Ya. Gimana menurut Jonas? Ya pasti, Pak. Penilaian itu juga nggak asal-asalan juga. Misalnya Pak Prabowo mendukung orang kecil aja, Jonas. Jadi, Jonas. Kenapa Pak Prabowo mendukung itu jadi? Karena dia presiden pasti punya banyak pertimbangan tentang kelebihan, keistimewaan, kualitas, dan kemampuan orang tersebut. Ya. Karena di presiden itu ada one team press, Dewan Pertimbangan Presiden, Pertimbangan Agung, kan semuanya akan dipertimbangkan semua, Jonas. Tidak asal. Jadi begitu presiden itu mendukung, pasti punya keistimewaan, punya kelebihan, punya kemampuan, dan punya pengetahuan yang jarang dimiliki pada umumnya. Ya. Jadi siapapun yang didukung oleh Pak Prabowo, jadi. Ya. Gimana, Jonas? Ya, karena pertimbangannya kan pasti luas, punya tim juga, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain juga, Pak. Iya, dan kalau saya punya feeling, ini Pak Prabowo saat ini berjuang untuk rakyat. Karena gini, Pak Prabowo ini yang mendukung adalah rakyat, karena dia seorang prajurit, dia bersama rakyat, untuk rakyat, berjalan dengan rakyat, berjuang untuk rakyat, hidup dan mati untuk rakyat. Nah, itu Pak Prabowo, Jonas. Iya. Jadi rakyat mendukung keputusan dari Pak Prabowo. Iya, Pak. Kalau rakyat mendukung keputusan Pak Prabowo, apapun dikatakan jadi, Jonas. Iya. Karena itu ingat, bersama rakyat, untuk rakyat, berjuang untuk rakyat, hidup dan mati untuk rakyat. Nah, ingat Pak Prabowo itu semua ada. Hanya satu yang perlu dia miliki, yaitu kehormatan dia dan namanya ditulis dalam sejarah sebagai presiden yang baik. Ya. Kalau Pak Prabowo, dia tidak perlu harta, tidak perlu uang, karena semua ada, Jonas. Ya. Dia hanya satu, memperbaiki nama. Kedua, kehormatan, tertulis dalam sejarah sebagai presiden yang baik, yang membuat rakyat Indonesia aman sejahtera,
loh jinawi, gitu Jonas. Gemah gemah rimpah loh jinawi, Loh, Jinawi. toto aman, toto semuanya dengan baik. Yang diinginkan kan Pak Prabowo hanya apa? Rakyat makmur, rakyat sejahtera, rakyat damai. Itu aja dia. Karena apa? Dia semua sudah ada. Beda dengan yang usia 30, usia 40, kan masih banyak ambisi dan keinginan. Beda. Kalau Pak Prabowo sudah tidak ada ambisi. Dan dia hanya punya keinginan satu. Berjuang untuk rakyat, hidup untuk rakyat, dan namanya ditulis dalam sejarah presiden yang baik. Dan pahlawan nasional. Itu aja, Jonas. Iya, Pak. Nah, itu tujuannya mulia. Makanya Tuhan itu baik menunjuk Pak Prabowo jadi presiden. Dan ingat, presiden berikutnya siapa? Tergantung Pak Prabowo. Oh, yeah. Pak Prabowo dukung siapapun jadi. Pasti jadi. Dukung orang kecil pun jadi. Wow. Jelas, Jonas? Jelas, Pak. Jelas. Artinya Pak Prabowo ini powerful. Iya. Jadi Pak Prabowo ini mendukung siapapun jadi. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, setuju Pak, masuk akal Pak. Dan itu tentu melewati pertimbangan yang nggak biasa-biasa. Karena presiden itu pasti ada dewan pertimbangan khusus, penasihatnya semua, dan diperhitungkan dengan matang, data intelijen, analisis intelijen, semuanya, Jonas. Dia tidak sembarang tunjuk orang. Ini kan pengalaman Pak Daud waktu dulu ya, jadi one team press juga ya. Jadi Pak Daud tahu ya. Dulu saya hanya sebagai pengawal aja. Dulu kan saya termasuk dokter terawan yang terkenal itu, yang menyeleksi screening kan saya, Jonas. Wow. Untuk bertemu dengan almarhum Ibu Ani Yudhoyono, saya yang screening riwayat hidupnya, CV-nya, Jonas. Wah, saya periksa dia, Jonas. Waktu itu 2009. Dan saya masih ingat, Jonas, Pak Terawan waktu saya periksa itu kalau tidak salah masih pangkat letnan kolonel. Wow. Jadi Pak Terawan itu pernah saya periksa, Jonas. Riwayat hidupnya dia, pengetahuannya dia. Untuk bertemu presiden aja itu harus di screening, dipelajari betul. Ya. Apalagi sampai didukung, ditunjuk presiden. Nah, seperti Pak Jokowi, dia dukung Pak Prabowo. Kenapa dia dukung Pak Prabowo? Karena dia tahu Indonesia aman, Indonesia baik bila Prabowo jadi presiden. Itu sudah melewati banyak pertimbangan, Jonas. Iya. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, setuju Pak Daud. Ya, oke. Tanya jawab. Jadi ternyata Pak Terawan, Pak Daud punya pengalaman sama Pak Terawan ya untuk screening ya ternyata ya. Pak Terawan yang termasuk yang ada berapa perwira tinggi yang saya screening, Jonas. Dan sekarang purnawirawan Mas ya Pak. Oh, saya sudah hendak lagi toh, Jonas. Saya kan sudah resign 2014. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Betul Pak, betul. Pengalamannya Pak Daud luar biasa. Jadi Pak Terawan itu yang screening saya, seingat saya waktu beliau masih pangkat letnan kolonel. Oh. Saya yang screening. Boleh ditanya beliau. Dan sekarang jadi penasihat Pak ya? Iya. Dan yang mengusulkan Pak Terawan untuk menjadi utusan di bidang kesehatan
saya mengusulkannya ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan untuk ke presiden. Wah, Boleh dan dicek, Jonas. langsung jadi Pak ya. Iya, karena saya sama Jenderal Glenny Kerupan, Purnawirawan, itu belum Mas, Ya, kenal sudah lama Pak ya. 20 tahun. Berapa, Jonas? Baru 20 tahun. Iya, 20 tahun saya sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Dia itu sahabat saya dan dia itu tahu bagaimana saya bekerja. Silent, Jonas. Ya, dan Gimana, beliau juga Jonas? sahabat dari Pak Prabowo juga ya. Dia sahabat Pak Prabowo, juga sahabat dengan Bapak SBY. Oh, Makanya pada waktu menghubungkan Partai Demokrat dengan Gerindra untuk koalisi Demokrat dengan Pak Prabowo, saya yang maju sama Glenny Kerupan. Karena kami berdua kan memang tim negosiasi sejak tahun 2004. dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sampai seminggu ya, kira-kira 3 hari aja. 3 hari aja Seminggu itu. itu penjajahan, 1 minggu itu penjajahan, 3 hari sudah mulai ada rencana agreement, tepat kira-kira 1 minggu langsung selesai. Jadi 1 minggu penjajahan, uh, mengasih pertimbangan, 3 hari langsung mendekat, merapat, setelah itu langsung perjanjian untuk koalisi, selesai udah. Hmm. Saya kerja selalu cepat, Jonas. Ya 3 hari itu nggak main-main Pak. Kilat itu Pak. Satu Ekspres. minggu, jadi 1 minggu namanya apa, Jonas? Penjajakan. Ya kan. Namanya tes water, cek ombak. Tes water, cek ombak. Nah, setelah itu baru ngasih masukan, 3 hari mulai merapat, tepat 1 minggu selesai. Hmm. Jadi hari ke-7 itu penjajakan, namanya tes water, cek ombak. Nah, setelah itu hari, pokoknya sekarang 1 minggu, 3 hari udah merapat, saya itu langsung perjanjian, selesai udah. Ya, Saya sama kilat. Glenny Kerupan itu, Jonas. Saya hubungi Mas Ibas, Mas Edi Baskoro, Ibas. Nah, Hmm. setelah itu saya hubungi Glenny, hubungkan, pertemuan, selesai. Langsung ya. Namanya penjajakan itu namanya cek ombak, tes water. Penjajakannya aja kilat. Oke, Jonas. Yuk. Pak Daud, izin Pak, ini ada titipan pertanyaan dari teman Pak sedikit Pak. Iya. Eh, dia sedang meneliti tentang kuasa gelap gitu Pak. Jadi dampak fisik Jonas, apa Pak? Ciri-ciri orang yang dikuasai kuasa gelap itu secara fisik kecuali kena santet Pak ya? kecuali dengan santet harus itu bisa dilihat cek fisik, tapi kalau di luar itu harus ada karunia sendiri. Jonas, ini lanjutin ya, ada telepon penting sebabnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony, dan juga tentunya terima kasih buat kalian yang sudah selalu mendukung channel Kristenku Inspiratif. Saya tidak buang waktu berharga kalian. Saya ingin pamit dan ingin membacakan juga satu renungan firman Tuhan untuk sebentar saja yang ada di Timotius 6 ayat 17. Saya ulangi firman-Nya, berbunyi, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia, mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan
akhir video ini saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat tinggal untuk semua. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.